Halo, lovers. Kembali kita bertemu lagi di channel yang sederhana ini untuk memenuhi permintaan dari salah satu subscriber dari channel Overpress Info ini beberapa waktu yang lalu untuk mengulas asuransi kendaraan bermotor. Dalam kesempatan kali ini, saya akan coba penuhi permintaan tersebut. Kita akan bahas masalah PASKBI atau Polis Asuransi Standar Kendaraan Bermotor Indonesia. Apa itu asuransi kerugian kendaraan? Asuransi kerugian kendaraan secara sederhana bisa kita artikan sebagai jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung terhadap tertanggung untuk melindungi kendaraan kita dari berbagai kerugian yang mungkin akan terjadi. Contohnya, kendaraan bertabrakan, tergelincir masuk parit, terendam banjir, tertimbun longsor, dan lain-lainnya yang akan diatur dalam sebuah polis asuransi. Siapa itu penanggung? Penanggung adalah pihak yang akan menanggung atau menjamin pengganti kerugian pada kendaraan kita apabila terjadi kerugian atau insiden. Ini umumnya berbentuk badan usaha perseroan terbuka atau PT. Siapa itu tertanggung? Tertanggung adalah kita sebagai konsumen yang membeli polis asuransi kerugian kendaraan bermotor dari pihak penanggung. Apa itu polis asuransi? Polis asuransi adalah sebuah rangkaian perjanjian antara pihak penanggung dengan tertanggung atau konsumen yang bisa dijadikan acuan nantinya untuk mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Pada umumnya, polis asuransi kendaraan bermotor itu seperti sebuah map yang berisikan lembaran-lembaran kertas perjanjian. Berapa lama polis asuransi kendaraan bermotor itu berlaku? Itu tergantung dari kebutuhan kita selaku konsumen. Yang umum, polis asuransi kendaraan bermotor itu memiliki jangka waktu pertanggungan atau masa aktif selama 1 tahun atau berlaku perhitungan kelipatan, yakni 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Bisa tidak kita membeli polis asuransi kerugian kendaraan bermotor dengan jangka waktu proteksi atau perlindungan dengan jangka 1 bulan, 1 minggu, bahkan 1 hari? Jawabannya bisa. Kita bisa membeli polis asuransi kendaraan bermotor untuk perlindungan tidak mencapai 1 tahun. Bisa untuk hanya beberapa bulan saja, beberapa minggu, bahkan beberapa hari saja. Ada berapa banyak perusahaan asuransi kerugian kendaraan yang ada di Indonesia ini? Jawabannya ada banyak. Terakhir yang saya tahu itu lebih dari 50 perseroan terbatas atau PT di Indonesia ini yang bergerak di bidang asuransi kerugian kendaraan. Contohnya adalah MTWI atau Malaka Trust Hubungan Insurance dengan slogan No Hassle for Sure, AAB atau Asuransi Astra Buana atau Garda Auto dengan slogan Don't Worry Be Happy, Asuransi Sinarmas, Asuransi Cakrawala Proteksi, Jasindo Putra, Asuransi Rama Satria, Asuransi Mega Pratama, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Ada berapa jenis pertanggungan yang ada dalam sebuah polis asuransi kerugian kendaraan bermotor? Yang umum itu ada 3 jenis perlindungan. Yang pertama itu TLO atau Total Loss Only, yaitu pertanggungan atau perlindungan yang menjamin kerugian kendaraan bermotor apabila suatu kendaraan mengalami kerugian atau insiden dengan kerusakan keseluruhan minimal 75% atau lebih dari harga pasaran kendaraan itu sendiri atau mengacu kepada harga pertanggungan kendaraan yang tertera pada polis asuransi kerugian kendaraan bermotor saat terjadinya kerugian atau insiden. Yang kedua ada komprehensif, yaitu pertanggungan yang menjamin kerugian kendaraan bermotor dengan kerugian yang lebih luas dari TLO. Simpelnya, untuk cover atau perlindungan komprehensif menjamin kerugian sekecil-kecilnya yang mungkin terjadi dari mulai 0 sampai dengan 100%, dengan perluasan jaminan tertentu yang sesuai dengan permintaan dari masing-masing pihak. Jadi, untuk pertanggungan komprehensif ini tidak menjamin kerugian-kerugian tertentu yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Yang ketiga ada all risk. All risk adalah perlindungan yang menjamin semua kerugian yang disebabkan oleh apapun tanpa pengecualian, sehingga apabila kendaraan kita mengalami kerusakan karena apapun itu akan ditanggung oleh pihak tertanggung sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam PASKBI. Atau dengan kata lain simpelnya, kerugian yang terjadi berbentuk apapun itu bisa kita ajukan klaim mengacu pada polis asuransi kendaraan bermotor atau perjanjian-perjanjian yang tertuang atau tertera di dalam polis asuransi kendaraan bermotor. Jadi keseluruhannya atau ketiga pertanggungan tadi semuanya harus mengacu kepada polis asuransi kendaraan bermotor.
karena di sanalah semua tertuang atau tertera perjanjian-perjanjian apa saja yang dijamin dan apa saja yang tidak dijamin dalam sebuah asuransi kendaraan bermotor. Setelah kita memiliki polis asuransi kendaraan bermotor, bagaimana cara kita mengajukan klaim kendaraan apabila kendaraan kita mengalami kerugian atau kerusakan? Apa saja yang bisa diklaim dan yang tidak bisa diklaim untuk kendaraan kita? Mohon untuk tunggu video-video berikutnya, karena dalam video-video berikutnya lah nanti saya akan mengulas lebih dalam lagi tentang asuransi kerugian kendaraan bermotor Indonesia ini. Oke, Autolovers, terima kasih atas kebersamaannya. Seperti channel pada umumnya, mohon untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dalam memberikan ilmu pengetahuan seputar bodi kendaraan dan lalu lintas jalan raya. Terima kasih. Salam Otomotif Indonesia. Tiga nande tiga Kai bang Ulamin kam lebih ngalowin de tiga Engkai kai biri Erdebat-debat kelkap jantungku Nuri kena teku ngenaman bandu Adinggo karyaku berbelas lagi Arah ukur du Bandung ngalowisa. Aku lebih bagi kendu ya. Biring mama biring Kai tigan Kampe ulamin lebih ngalau itu dang Kai Aku pikir nangi hatiku jadi Sadakam ngindu bisi ku harapkan Engkau sempat ukurku cungut-cungut biring Dekat sakin aku isungku nindu bagi perkelem batang daging du Ku kelengi ke kena pagi de tiga Aku pagi singa agak kukurundu Lagu indah lagu hati ngena Tersadami pagi hari Ulanai pagi lit ukur dua Tersadam makan jorena Lagu indah lagu hati jadi Sebenarnya aku sungkuni Aku pemeriah gukurku Basuhe kenduranganku Aku pemeriah gukurku Basralon du becak kaptan
pagi detigan aku pagi sing agak ukur ndung. Sadam